Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Nama saya Andrianto. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai Array Framework ya, teman-teman. Karena ada teman-teman juga yang meng-request ya, membahas mengenai Array Framework ini, gimana cara menggunakannya, saya akan tunjukin di video ini. Nah, bagi teman-teman yang baru nonton video ini, mungkin bisa tonton dulu video sebelumnya mengenai perkenalan Array Framework itu sendiri. Nah, di situ ada saya menjelaskan bagian-bagian gimana dan fungsinya seperti apa. Nah, jadi hari ini kita akan mencoba membuat sebuah project di mana itu berkaitan dengan Array Framework. Jadi, project simple. Nah, coba saya share dulu ya. Nah, jadi di project ini kita akan coba mengakses sebuah file. Nah, di mana kita menggunakan file yang di sini dengan ada kode, judul, dan juga kita akan mencari penulisnya. Nah, jadi Array Framework kan biasa dia merupakan project yang menggunakan transaction ya. Jadi kita menggunakan setiap dari row ini itu kita jadikan sebagai sebuah transaction. Nah, jadi stepnya pertama kita membaca dulu buku kita. Kalau misalnya kita manual ya, kalau atau project simple biasanya kita akan mencari bukunya di sini. Di sini kita menggunakan Edge aja. Kita masuk ke google.com. Kemudian kita di sini mengetik penulis alchemist. Oke. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, kita akan ambil penulisnya siapa atau pengarangnya siapa dan kita tulisin di sini nanti. Nah, kira-kira projectnya seperti itu ya. Simpelnya. Nah, by the way ini buku bagus kalau teman-teman mau baca juga oke nih. Oke. Nah, jadi ini stepnya seperti itu, teman-teman. Nah, jadi yang pertama harus kita lakukan, berarti kita buka dulu iPad kita. Nah, jadi kalau misalnya menggunakan Array Framework, ini kita dibagi menjadi dua bagian sebenarnya. Nah, jadi Array Framework ini dia dibagi atas dua. Yang pertama yaitu dispatcher dan juga performer. Nah, jadi dispatcher dan performer ini sebenarnya saling kerjasama atau saling membantu. Nah, jadi kan Array Framework sesuai yang kita tahu, dia merupakan project yang mengambil data dari orchestrator atau dari queue. Nah, dia ambil data dari situ, kemudian dia baru proses per transaksinya. Nah, itu dia masuknya ke performer. Kalau misalnya yang satu lagi, dispatcher, dia merupakan tugasnya untuk mengupload ke queue tersebut. Nah, jadi sebelum kita Array Framework ini bekerja, perlu ada robot yang memasukin ke queue dulu kan ya. Nah, disitulah perannya si dispatcher ini. Jadi ingat, ada dua, dispatcher dan performer. Dispatcher itu fungsinya untuk upload data ke queue, performer untuk memproses data tersebut. Kita menggunakan template Array Framework-nya. Nah, jadi dispatcher ini sebenarnya simple ya. Kita nggak perlu pakai Array Framework pun nggak apa-apa. Jadi intinya kita cuma upload dia ke queue itu tersendiri. Nah, oke. Kita mungkin bikin yang sederhana dulu kali ya. Di sini mungkin kita cari dispatcher YouTube misalnya. Dispatcher itu. Oke. Proses untuk upload data ke queue. Oke, Windows ini kita taruh foldernya di dalam sini misalnya. Select folder, kita create. Nah, jadi dispatcher ini oke. Kita di sini ya. Nah, berarti kita sini open my workflow. Dan tujuan kita berarti kita read data kita ini, data Excel kita. Kita akan membaca si Excel ini. Kita kecilin dikit ya. Oke, kita taruh di sini. Jadi kita akan mengupload
setiap kode dan judulnya ini ke dalam queue. Caranya, teman-teman, berarti kita rearrange dulu. Rearrange di sini, rearrange workbook. Dan sini adalah path dari si Excel kita. Nah, sini kita bisa cari ya data buku ini. Kita open. Nama sheetnya ini adalah buku di sini, berarti buku. Dan jangan lupa, kalau misalnya di dalam ini berarti kita harus outputnya. Outputnya berarti kita tinggal Ctrl K. Ini shortcut ya teman-teman, Ctrl K. Dan kita delete data misalnya. Oh sorry. Kita Ctrl K lagi, delete data. Nah, ini delete data dan kita lanjut prosesnya. For each datanya ini. Current item di salah. Ini for each ya. Kita pakai for each row karena kita berhubungan dengan data table. For each row di data, delete data. Nah, kemudian kita cari queue. Kita menggunakan add to queue. Berarti add queue item di sini. Sebelum kita masuk ke sini, tentunya kita butuh queue itu sendiri ya, teman-teman. Jadi queue ini merupakan sebarisan kerja ya, atau urutan kerja yang ada di orchestrator. Nah, cara aksesnya, teman-teman tinggal buka iPad aja. Kita masuk ke cloud. Kita masuk ke cloud iPad ya, cloud.ipad.com. Nah, sini kita login, kita bikin dulu queue-nya yang pengen kita gunakan. Oke, kita masuk ke orchestrator. Purchase. Setelah itu kita tunggu bentar ya, dia proses. Oke, kita masuk di sini ya. Kemudian kita, kalau misalnya teman-teman masih baru nih, masih kosong, nanti bisa bikinnya di sini. Bikin folder baru saja, ataupun di folder yang sudah ada juga boleh. Misalnya RE framework, REF demo misalnya. Berarti untuk demo REF. Oke, kita create di sini. Nah, setelah selesai, maka sini akan muncul ya RF demo di sini. Kita tinggal pindah saja ke RF-nya. Selanjutnya, kita masuk ke queue di sini. Setelah masuk kita di queue, kan RF demo ataupun folder yang teman-teman buat, bisa kita masuk ke queue dan kita add queue. Kemudian create new queue. Dengan namanya ini mungkin karena kita memproses buku ya, berarti sini kita coba key buku, misalnya berisi data buku yang ingin dicari penulisnya. Oke. Kemudian sisanya teman-teman kalau misalnya belum terlalu pakai, ini dibiarin saja dulu. Ini nggak perlu dirubah, masih bisa digunakan. Oke, selanjutnya kita tinggal add di sini. Maka key buku ini akan dibuat atau terbuat di sini. Nah, oke, selanjutnya kita balik ke dalam robot kita dan kita pindah di sini, kita refresh ya, supaya terupdate. Ada folder baru yang kita bikin tadi. Nah, kita pilih ditanda di kanan bawah sini. Nah, ini klik, kita pilih REF demo kita, folder kita ya. Oke, dia refresh dulu bentar. Nah, selanjutnya kita add queue item di sini. Add queue item,
kita tinggal klik aja tanda panah di sini. Kalau misalnya terhubung ke orkesnya secara langsung ya, sini akan muncul RF demo ya. Ataupun sini lagi, satu lagi, dan Kibuku. Ini sebenarnya tidak disaranin hardcode ya teman-teman. Ini karena kita demo saja. Kalau misalnya teman-teman di dalam project disarankan menggunakan variable nanti. Dan item information berarti data yang pengen kita masukin ya. Data dari sini yang pengen kita masukin. Berarti kita buka lebar di sini. Key-nya kita ingin masukin kodenya. Dari sini kode. Dan string value-nya berarti kita ambil current row karena kita di dalam for each ya. Dan sini for each current row. Maka di sini kita masukin current row dot item. Berarti row sekarang di for each-nya. Itemnya berarti header-nya. Kita pengen ambil yang mana? Karena sini kode, berarti sini kode, kita langsung masukin sini ada kode. Nah, kemudian karena sini masih bentuknya objek, berarti kita dot to string. Nah, oke, berarti oke. Di sini current row item dot kode to string. Nah, selanjutnya kita masukin judul juga. Judul sama kita current row juga dot item dalam kurung petik 2 judul dalam project mereka. Nah teman-teman, kalau di sini tuh headernya harus sama persis, baik itu dari uppercase-nya atau huruf besar huruf kecil itu harus sama semua. Kalau enggak dia akan error atau string. Walaupun di sini nanti dia nggak kedeteksi error, tapi ketika kita jalanin dia akan error ataupun kosong nanti datanya. Dan kita nggak ingin data tersebut kosong kan ya, makanya sini harus sesuai. Oke, kita upload data ini ke dalam si orkes kita. Kita save. Oke, data ini masuk, berarti ini harus kita tutup dulu. Nah, kita masukin data kita. Kan sini ada advanced option lagi sebenarnya. Tapi sementara dibiarin kosong aja, gak masalah. Ini kosongin saja karena dengan gitu aja kita sudah bisa pakai sebenarnya. Mungkin saya tunjukin satu lagi yang penting, tapi harus kita jalanin dulu ya. Kita masukin ya di sini. Ke sini kita lihat ya, sini masih kosong ya, kosong data yang masih 0. Kita upload, kita jalanin, dan kita tunggu bentar. Di upload. Oke, dia sedang memproses. Bisa percepat. Oke, selesai. Maka ketika kita masuk ke dalam sini, dia akan kita refresh ya. Dan kita view transaction. Nah, sini maka akan masuk semua nih data-data yang kita upload tadi. Nah, sini kan bisa kita lihat nih, sini status new, referensi ini revision none, dan priority normal. Kita nggak tahu nih datanya apa, karena referensi kita kosong di sini. Kalau kita mau lihat datanya, kita harus view detail. Maka kita bisa lihat 4609 thing and grow rich di sini datanya. Kita close, kita bisa lihat sini lagi 3407 filosofi teras misalnya. Ini cuma contoh doang ya teman-teman ya, itu juga sembarang saya bikin ya, nomornya random. Filosofi teras 3407, kita buka sini 3407 filosofi teras, benar ya. Nah tapi kalau misalnya kita view di orchestra atau di queue ini, kita nggak tahu nih datanya ini data siapa, maka kita perlu nambahin referensinya di sini supaya kita bisa mengenal si data ini lebih baik, supaya tampilannya lebih bagus lah sebenarnya. Jadi referensinya seperti apa, jadi kita tahu ini data siapa, supaya lebih bagus. Caranya gimana? Kita balik lagi ke sini, kita
inputnya kita gedein. Kan biasa kalau add API item dia seperti ini ya. Terus kita show advanced option. Terus kita masuk ke reference di sini. Nah, reference ini kita masukin sesuatu yang unik, nilainya yang unik dari setiap sih data di sini. Nah, untuk data yang supaya unik, yang paling gampang itu adalah menggunakan si kodenya. Jadi kita akan mengambil kode tersebut sebagai referensi. Nanti kita bisa lihat perbedaannya. Nah, masih ingat? Caranya adalah current row, not item, dalam kurung, ketik 2, dan kode. Luar, dot, string. Kita save. Nah, maka nanti dia akan masukin dia sebagai reference nanti kode-kodenya. Dan sebenarnya ini ada satu best practice lagi teman-teman, yaitu mengenai cara penyimpanan kita si path-nya atau lokasi dari si workbook kita. Kalau misalnya kita hardcode di sini, ini merupakan salah satu cara yang tidak direkomendkan ya teman-teman, karena ketika kita ada perubahan atau di komputer yang berbeda, ini kita harus ubah lagi. Nah, terus best practice-nya gimana? Kalau misalnya ada orchestrator, alangkah baiknya kita simpan di dalam aset. Nah, ini kita coba hapus dulu semua supaya nanti data barunya masuk ya. Nah, untuk aset kita bikin juga di sini satu create new asset. Ini supaya bisa digunakan lebih gampang karena kita store-nya di aset. Misalnya kita pakai nama tuh path data, tipenya teks karena kita simpannya teks ya, menyimpan data Excel proses misalnya, dan kita tinggal copy saja, shift klik kanan, kita akan muncul copy aspect di sini, copy saja, kita masuk ke sini, kita paste, dan jangan lupa tanda petiknya kita hapus. Nah, habis itu kita create di sini. Maka kita ada sebuah aset yang menyimpan si value kita ini. Terus cara pemanggilannya ini sama saja, tapi kita perlu tambahin satu activity ya, itu get asset. Get asset di atas ini. Ini kita masukin orchestration for the path-nya. Ini adalah RF demo, asset name, path data. Nah, seperti ini ya. Foldernya RF demo, asset name-nya adalah path data. Kemudian kita advance-nya keluarin, dan kita output-nya kita bikin variable baru, path data. Bentar. Setelah itu kita baru masukin ke sini. Ganti variable yang ini ya. Kita ganti dengan path data. Maka ini dia akan mengambil asetnya di orchestrator di sini, dan dia akan tulisin ke sini. Nah, tujuannya apa nih selain itu? Jadi enaknya aset ini kita bisa bikin dia untuk berbeda, user berbeda, mesin berbeda, value-nya bisa berbeda. Jadi bisa saja kan ya, file ini kita simpan di tempat yang berbeda-beda untuk tiap mesinnya. Anggapnya seperti itu. Jadi kita bisa merubahnya dengan lebih simpel nanti. Oke, jadi ketika simpan, nah di sini. Oke, ini untuk aset ya. Jadi kita bisa gunakan di RF framework atau yang perform nantinya satu lagi. Setelah itu kita cek queue kita ya, balik ke queue lagi. Nah, ini tadi yang kita rubah adalah kita menambahkan referensinya ya. Kita tutup lagi Excel kita, dan kita jalani. Kita jalanin, habis itu kita tunggu. Nah, dia selesai proses. Berarti kita refresh coba di sini, dan kita coba
view transaction. Nah, maka sini akan masuk nih semua data-datanya. New. Nah, referensinya muncul nih kode-kodenya. Nah, jadi kita lebih jelas atau lebih tahu tiap uniknya ini data apa, dan data apa. Ada kode-kode uniknya masing-masing. Nah, itu ya tujuannya teman-teman. Kenapa referensinya cukup penting kalau kita masukin ke queue. Nah, itulah dispatcher. Selesai ya, dispatcher berarti kita upload data ke queue. Sebenarnya kalau misalnya data lebih kompleks, kita bisa aja menggunakan RF framework itu sendiri ya. Nah, konfigurasinya itu beda lagi. Nah, ini karena simple doang. Nah, nanti ini juga ya nggak perlu terlalu ribet lah nanti. Nah, nanti saya akan taruh project ini, dispatcher dan juga performernya di bisa ya, di GitHub. Jadi teman-teman juga bisa mengakses dan mencobanya sendiri. Tutup. Oke, kita buka project baru dengan template RF framework ya teman-teman. Kita akan masuk ke RF framework. Kita masuk ke performer. Performer kalau misalnya kita artiin berarti dia yang memperform, dia yang melakukan aksi-aksinya. Jadi RF RF framework demo. Nah, dan kita lokasinya kita pindahin ke dalam folder yang sini saja. Cara menggunakan RF framework sederhana. Oke, kita create di sini. Nah, sini maka kita akan disambut seperti ini ya. Apa main framework di sini? Overflow. Nah, ini kemarin saya sudah pernah menjelasin ya. Ada initiation, get transaction data, dan proses transaction di sini. Nanti bisa review ke video sebelumnya. Nah, kalau misalnya kita buka RF framework, mungkin teman-teman akan terintimidasi ya. Kayak lihat banyak yang harus dirubah, banyak ya ribet lah kelihatannya. Tapi sebenarnya cara kerjanya simple kok. Nah, jadi pertama yang harus dilakukan, kita konfigurasi dulu robot kita. Cara konfigurasinya, teman-teman harus mengakses file konfigurasinya, file config. Kalau misalnya di iPad, di RF framework nih, ada file config-nya. Itu berada di project, kita ke bagian project aja. Terus kita turun ke data, dan kita ada config di sini. Nah, config ini bisa dibuka aja. Nah, ini merupakan sejumlah data yang perlu kita setting ya. Contohnya, kita ada orkes QName, sama orkes Q folder. Nah, ini perlu kita rubah ya, sesuai dengan QName dan Q folder teman-teman. Berarti kita tinggal ke sini. Apps Q folder berarti di sini adalah RF demo. Folder berarti RF demo di sini. Demo. Kemudian QName-nya ini adalah sini di buku. Kita copy saja dan kita ngambil di sini. Dan ambil saja. Oke, dua value-nya masuk. Sudah, ini cukup, jangan diedit lagi. Konstan, ini biarin saja. Kalau misalnya belum terlalu yang ribet, ini dibiarin saja sesuai template ini, tidak masalah. Kemudian aset. Ingat ya, kita ada satu aset tadi. Aset ini kita pakai foldernya ini path data aja. Path data, asetnya adalah path data juga. Data supaya simple ya. Aset foldernya ini RF demo, kemudian kita description aset yang menyimpan path data Excel yang ingin diproses. Oke, gini aja.
Jadi di sini tuh kita mengkonfigurasi parameter-parameter yang kita perlukan. Kebetulan di sini cuma ada aset. Kalau misalnya teman-teman nggak pakai aset, ini kosongin aja, tidak masalah. Konstan ini biarin saja karena kalau misalnya teman-teman belum terlalu paham, ini jangan dirubah-rubah, tidak terlalu penting. Kemudian kalau misalnya teman-teman pakai Q, nah sini Q ini harus disesuaikan value-nya. Array framework, sini juga biarin saja, nggak terlalu penting. Nah, kalau misalnya teman-teman ada konfigurasi lain, misalnya ada path tertentu, dan config-config yang sekiranya penting, ini juga boleh ditaruh di sini. Tentu saja dikasih deskripsi yang penting juga ya. Kalau misalnya teman-teman ada username dan password, ini jangan disimpan di config ya teman-teman. Saya sarankan jangan pernah simpan username dan password itu di data config ini karena tidak aman. Nah, cara teramannya teman-teman bisa memanfaatkan aset ataupun window credential. Nah, nanti itu supaya lebih aman nantinya. Kalau misalnya di config itu tidak aman, jangan ya. Nah, setelah file ini selesai, kita save di sini. Terus kita tutup. Kita mulai membangun robot untuk memproses data kita. Jadi pertama robot pasti akan memproses initialization. Nah di initialization ini si robot akan proses memulai membaca data konfigurasi, memulai membuka aplikasi, login dan lain-lain. Nah sini yang lain-lain ini dibiarin saja karena ini sudah by template. Kalau misalnya nggak ada hal-hal yang perlu diperlukan banget, ini jangan diproses atau diubah-ubah. Yang perlu kita ubah mungkin adalah pertama adalah kill all process ini. Kill all process ini berarti kita mematikan semua mematikan semua proses yang sedang berjalan ataupun mematikan semua aplikasi yang berhubungan dengan project yang bakal kita pakai. Kenapa? Tujuannya itu adalah supaya si aplikasi ini nggak terbuka ulang lagi. Ataupun ketika si proses sebelumnya error, dia akan bukan menghancurkan ya, terlalu ngeri ya. Dia akan mematikan secara paksa atau force close lebih tepatnya si aplikasi tersebut supaya ketika proses yang akan berjalan ini tidak tertabrak. Atau misalnya mereka melanjutkan, dia itu tidak tabrak. Kalau misalnya ini sampai setengah nih, ini baru mau mulai kan nabrak tuh. Nah, jadi pentingnya ketika sebelum kita memulai sebuah proses, alangkah baiknya kita menutup aplikasi dulu menggunakan si robot ini. Nah, kemudian teman-teman tinggal open workflow aja di sini. Nah, sini kalau bisa dibuka, ini cuma ada satu ini yang long access doang, killing process. Yang teman-teman perlukan adalah kill process di sini. Cari saja kill process, maka akan muncul nih application kill process. Drag saja. Tadi kita pakai edge ya, supaya kita gak ketutup orkes kita ya. Nah, edge ini berarti kita harus mendapatkan proses name-nya. Nah, di sini ya. Cara mendapatkan proses name ini gampang, teman-teman. Teman-teman tinggal buka Ctrl Shift SC, buka task manager-nya. Kemudian kita ke aplikasi yang kita butuhin. Klik ke bawah, tanda panah ke bawah. Browsernya kita klik kanan dan kita pilih property. Nah, maka sini akan muncul msh.exe atau msh saja, kita copy. Nah, ini merupakan proses name-nya. Misalnya Chrome misalnya. Google Chrome, kita klik kanan, kita property. Nanti kita, kalau misalnya teman pakai Chrome ya, pilih chrome.exe aja. Nah, itu ya untuk menambahkan proses name-nya. Kita petik dua di sini dan kita paste msh. Maka dia akan membunuh sih, atau bukan membunuh, mematikan si aplikasinya. Oke. Setelah itu
Berarti kill proses selesai. Gimana kalau teman-teman memiliki lebih dari satu aplikasi? Nah, kalau misalnya lebih dari satu aplikasi, nanti teman-teman bisa memanfaatkan yang namanya array. Membuat sebuah array yang menyimpan sih semua nama dari aplikasi tersebut, kemudian pakai for each untuk kill semua prosesnya. Gitu ya. Jangan pakai kill proses satu-satu gitu. Itu membuang waktu. Jadi kita pakai for each saja. Dan data tersebut kita simpan dalam array. Video sebelumnya saya juga ada sempat membahas array, list, dan dictionary ya. Nah, di situ teman-teman bisa memanfaatkannya. Oke, sudah. Kita ke proses ini sudah selesai. Nggak perlu diubah-ubah lagi. Nah, selanjutnya, ini lewatin. Executive exception kita lewatin. Yang penting ini adalah init all application. Berarti kita open workflow. Workflow di sini adalah membuka semua aplikasi. Buka semua aplikasi, teman-teman mungkin bisa menggunakan use application atau browser di sini. Nah, kemudian kita sini masuk ke google.com. Oke, kita pengen pakai aplikasi ini kan, atau web ini. It's application, kita indicate. Dan kita klik di sini. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Besok, karena tujuan kita ada membuka aplikasi, maka ke bagian properti, teman-teman. Properti, terus bisa ke open sini. Open, nah, sini itu perlu kita klik, dan always. Jadi dia akan selalu membuka aplikasi. Dan close, kita masukin never. Karena kita kan ingin melanjutkan proses selanjutnya ya. Nanti ini proses cuma membuka aplikasinya. Jadi jangan pernah teman-teman melakukan post aplikasinya di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman membutuhkan proses login dan lain-lain, nah boleh juga opening application dan initialization aplikasinya di sini semuanya. Prosesnya. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan itu adalah input elemen dan output elemen kita. Karena kita ingin si aplikasi ini dilanjutkan ke aplikasi selanjutnya. Maka sini kita perlu mengeluarkan si elemen tersebut. Maka kita perlu membuat argumen, Ctrl M ya, set argumen. Output elemennya berarti kita h. Nah, ini supaya kita bisa pakai belakang elemennya, supaya gak kecampur elemen lainnya. Kemudian kita buka panel argumen, dan kita pilih directionnya out. Karena kita pengen mengeluarkan si argumen ini, atau si elemen yang di Google ini. Habis kita save. Init all application, karena cuma pakai Google, berarti sudah selesai di sini. Kita masuk ke main. Ketika kita masuk ke main, karena sini tadi kita bikin argumen baru ya, yang keluar. Argumen itu berarti passing data keluar dari workflow ini. Kita ke main. Kalau sini ada tanda oranye, nah berarti ada yang belum beres nih masalahnya. Ada yang belum kita konfigurasi secara penuh. Apa yang harus kita lakukan? Ya berarti kita harus beresin masalah itu. Kita import argumennya. Kita edge Google ya. Kita klik di sini aja. Kita Ctrl K langsung. Ini adalah edge Google. Bisa menggunakan nama yang sama atau nama yang berbeda, itu bebas teman-teman. Cuman saran saya kita menggunakan variable yang namanya sama aja. Dan karena variable ini bakal kita pakai di workflow selanjutnya, atau proses application atau proses transaction, maka scope sini harus kita keluarin sampai ke general business yang paling luar layernya, scope-nya. Teman-teman kalau ada bingung scope itu apa, boleh komen di bawah ya. Kita pernah bahas kok di video sebelumnya. Edge Google. Setelah itu kita balik. Berarti initiation sudah selesai ya. Kita membaca konfigurasi dan lain-lain.
membuka aplikasi, udah selesai. Berarti yang penting itu ada dua ya di initiation ini. Sebenarnya semua penting sih. Cuman yang perlu teman-teman rubah ini adalah kill all process dan juga init all application. Cuma dua itu yang perlu kita rubah. Sisanya by template aja tidak masalah. Selanjutnya, setelah initiation ini, si robot akan ada dua cabang di sini. Ada cabang kalau misalnya gagal membuka aplikasi, gagal membaca config, dia akan langsung menuju ke end process. Kalau misalnya berhasil, dia membaca data dan berhasil buka aplikasinya, nggak ada error, dia akan lanjut ke get transaction data. Nah, get transaction data berarti dia masuk ke dalam orkesnya. Dia akan ambil data di di queue-nya. Kalau misalnya teman-teman tidak terlalu banyak yang perlu dirubah, ini tuh tidak perlu kita rubah apa-apa karena dia secara template dia sudah mengambil sendiri data ke orkesnya. Should stop ini tidak perlu kita rubah ya karena ini cuma mengecek sinyalnya apakah kita mengstop si robot ini atau enggak. Terus ini get transaction data bisa kita buka di sini. Dia merupakan proses untuk ambil transaction datanya aja. Nah, ini kalau misalnya kita menggunakan queue, ini tidak perlu kita rubah sama sekali. Kita biarin saja sesuai yang sudah ada. Jangan rubah-rubah. Kalau kita menggunakan queue ya. Beda lagi kalau kita menggunakan yang lain nanti. Oke. Transaction data. Kalau bisa berhasil, no data, dia akan ke end process atau datanya udah habis nih, dia akan ke end process. Kalau misalnya masih ada data, maka dia akan masuk ke proses transaction. Nah, di proses transaction inilah kita melanjutkan proses-proses kita. Nah, oke. Kita masuk sini. Invoke proses. Oke, kita masuk ya. Yang perlu kita rubah, ini kita biarin by template. Set transaction status kita by template, kita biarin saja. Yang perlu kita rubah itu invoke proses ini. Nah, invoke proses ini berarti kita memulai nih proses kita di dalam Google kita. Itu tadi kita pengen menggunakan si aplikasi ini ya. Dan kita butuh argumen yang namanya Google. Ini in dengan argumennya itu adalah UiPath Core UI element ya. Nah, ini karena dia ya untuk UI elemennya. Besok kita save di sini. Main, kita import argumen lagi, kita klik. Nanti dia otomatis di sini. Syaratnya ini adalah namanya sama di sini. Maka dia akan otomatis mencocokkan. Oke, kita masuk proses lagi. Setelah itu use application browser, kita input elemennya berarti Edge Google tadi ya. Oke, setelah itu udah. Kita akan lanjutin si proses kita. Proses kita yaitu kita menggunakan ini ya. Type into. Tunggu, sebelum kita lanjut situ, kita mungkin mau menggunakan go to URL. Go to URL ini, mengapa kita butuh go to URL ini? Ada teman-teman yang tahu? Kalau misalnya ada yang tahu, boleh komen ya. URL. Nah, selanjutnya, nah ini teman-teman yang paham, mungkin boleh komen di bawah. Dan ada yang bingung, boleh tanya langsung, nanti saya bantu. Nah, oke. Type into berarti kita mencari
Kita type into tuh sini. Type into, kita confirm telusuri. Oke, coba kita cek edit target lagi sekali. Oke, targetnya udah bener ya. Oke, teksnya kita adalah penulis. Nulis, spasi, kita tambah. Kan di proses sebelumnya kita ada proses yang dispatcher ya, berarti kita upload data ke queue. Berarti sekarang kita pengen mengambil judulnya. Judulnya berarti dia pastinya sudah ambil di in transaction datanya. Berarti kita tinggal in transaction item kita dot, kita buka lebar aja ya, dot kita perlu spasi specific content dalam kurung petik 2 judul titik string. Ini codingannya berarti maksudnya transaction item kita atau queue kita yang sudah kita ambil dengan kontennya itu merupakan judul. Kita pengen ambil judulnya itu string. Data yang dengan key-nya itu judul ya. Oke. Dan kita hit enter di sini. Maka full codingannya seperti ini. Menulis plus bla bla bla, judulnya enter. Oke, selanjutnya mungkin kita tambahin satu white line ya supaya teman-teman nanti bisa lihat lebih jelas. In transaction item dot specific content dalam kurung petik 2 kode sering plus judulnya adalah spasi plus in transaction item dot specific content dalam kurung petik 2 ini adalah apa namanya to dot to string. Nah, berarti kita akan mengambil codingnya dan judulnya dan kita output ke sini nantinya supaya kita tahu nih data apa yang sedang kita proses. Tentunya ini cuma untuk testing ya, tidak disaranin disimpan hingga. Oke, selesai. Kode URL, input sini, enter. Misalnya nih, kita contoh ambil data ini. Nulis the alchemist. Nah, oke. Selanjutnya berarti kita get text ya. Get text. Get text. Kita pengen mengambil teks tersebut di sini ya. Oke. Nah, selanjutnya kita kan pengen mencoba yang lain-lain ya. Coba. Oke, karena kita pengen pause dulu bentar, teman-teman bisa pakai F2 ya untuk mempause project kita sebentar. 2 penulis start with. Oke, kita pause dulu bentar, pause Y. Nah, kita tes sektor kita berfungsi gak untuk project yang next ya atau untuk yang penulis selanjutnya. Nah, kalau misalnya hijau berarti masih berlaku. Kalau misalnya dia merah, nah itu ada masalah. Jadi teman-teman harus konfigurasi ulang di situ. Dan ini masih hijau, berarti kita gak masalah. Kita confirm berarti. Oke, sini kita save to. Nanti kita kontrol K, menulis di sini. Nah, selanjutnya data kita sudah kita dapatin. Dan ini apa? Berarti kita update ke Excel kita kan ya. Nah, untuk itu kita perlu mengambil nih Excel kita nih. Kita perlu membaca Excel kita ya. Sedangkan sini si robotnya belum tahu nih template-nya seperti apa.
Caranya, kita di main, ke initialization sini, oke, kita tambah range di sini 1, saya cukup, dan sini buka. Nah, kita membaca data Excel kita ya. Kan berarti data tadi kita simpan di aset, kemudian kita di init sini, kita harus menggunakan variable di sini. Berarti kita masuk ke sini ya. Kita coba lihat, ini ada di config ya. Ini config-nya, Ctrl Shift dulu, kita pin dulu bentar. Nah, setting aset ya, aset dengan si nama asetnya itu atau nama untuk dipanggil di config variabelnya itu adalah path data. Cara kita panggil ini itu adalah config variabelnya ini dictionary ya teman-teman. Config dot item dalam kurung petik 2 dan nama dari si path data ini. Di sini ada path data. Jangan lupa kita dot string. Maka dia akan mengambil dari aset ini. Oke. Dengan nama asetnya itu adalah buku. Dan kita add header, jangan kita lupa. Outputnya berarti kita Ctrl K, dt buku di sini. Dan karena kita masih pengen pakai data table buku ini di luar, sama scope-nya berarti kita ke paling luar kan. Kita save di sini. Nah, kita masuk lagi ke proses kita. Dan kita butuh argumen si dt data, dt data kita hapus dulu yang nggak kepake, dan ini merupakan sistem data table kita, sistem data table ya, karena Excel tuh selalu proses dalam data table. Directionnya kita adalah in and out di sini. Mengapa? Karena kita pengen memproses datanya, berarti kita in datanya ya, kita ambil dari luar template-nya. Selanjutnya kita ingin update datanya juga, berarti kita keluarin juga hasilnya. Itulah mengapa dia adalah in and out di sini. Selanjutnya kita bisa menggunakan VLOOKUP. Kalau kita cari data table, kita cari yang namanya lookup data table. Lookup data table ini berguna untuk mencari nih spesifik data tertentu yang kita inginkan. Dan di dalam sini aja deh. Di sini deh. Lookup data table di dt data yang pengen kita cari. Column name itu kita pengen cari kodenya. Pengen cari di kode. Lookup value berarti in transaction item dot specific content dalam kurung petik 2 kode titik to string. Nah, kita mencari lookup data ini, mengup kode dt data dan column name kode. Ada gak nih datanya? Terus kita outputnya kita pengen mengambil indeksnya, indeks di dalam si data table tersebut, supaya kita bisa update nih datanya. Oke, indeks data kita isi di sini ya, indeks data. Udah selesai nih, kita lookup nih bonus yang kita dapat. Berarti selanjutnya kita adalah update si data kita. Itu dengan cara kita cari di sini di data table, itu adalah update row item di sini.
Ada row item, berarti kolom namanya adalah penulis. Value-nya penulis di sini, variabel yang kita ketemu tadi ya. Kita ketemu teksnya apa, terus value-nya di mana. Nah, row ini di mana? Berarti sini kita tinggal masukin dt data dot rows di sini, dan juga kita masukin indeksnya. Indeksnya berarti tadi kita pakai variabel. Kita kontrol spasi supaya muncul rekomendasinya index data. Nah, berarti kita mengupdate row index data di sini dan juga penulis di sini dengan kolomnya penulis ya. Jadi sebenarnya ada beberapa cara kita untuk bisa mengupdate datanya, cuman ini salah satu cara yang paling simple. Oke, kita save di sini. Maka dia akan mencari datanya, go to URL, type input, dan juga lookup dan update datanya. Selanjutnya, kalau prosesnya selesai, end proses, kita udah nih. Kalau bisa dia sukses, dia akan balik lagi mencari datanya. Sekiranya ada data lagi yang pengen diproses sampai transaction datanya habis. Business rule exception, kalau misalnya muncul, dia akan balik lagi ke transaction data juga dan melanjutkan data selanjutnya. Ada yang masih ingat business exception itu seperti apa dan bedanya dengan sistem? Mungkin bisa komen di bawah juga ya, supaya mengecek kepahaman teman-teman juga. System exception, dia akan balik dari session. Kalau masih error, dia akan end proses di sini. Oke, setelah transaction kita selesai, proses kita selesai ya, berarti kita ke end proses. Nah, di end proses ini kita close all application, banyak di sini. Nah, berarti kita menutup aplikasi kita. Kita bisa log out dan lain-lainnya di sini. Berarti kita ke sini pakai sekali lagi use application. Dan input elemennya kita Ctrl K, Google, dan Edge Google ya tadi, Edge Google. Oke, ini kita ubah menjadi argumen. Argumennya directionnya in ya, karena kita ambil dari luar. Save. Buat argumen dan kita oke. Close all application di sini. Untuk bentuknya, berarti kita ke property, close, kita always. Oke, selanjutnya kita never di sini. Sini biarin saja. Sudah selesai. Close application-nya. Selanjutnya kita, karena kita ingin menuliskan ya hasilnya, berarti kita menggunakan range di sini. Range workbook ya. Dengan path-nya itu kita udah simpan di aset tadi ya, dimana aset tersebut ada di konfigurasinya. Berarti ada di config dot item dan kurung 2 konfigurasi kita itu data ya, path data dot string. Oke. Nama sheetnya itu adalah buku. Data tabelnya berarti dt buku di sini. Add header, jangan kita lupa centang. Jangan buku deh. Kita hasil. Nah, jadi misalnya di Excel tersebut nggak ada hasil, nggak apa-apa. Secara otomatis kalau kita menggunakan workbook, kita ingin nulis datanya, tapi data tersebut gak ada atau sheet itu gak ada, dia akan secara otomatis membuat si file dan sheet tersebut. Jadi gak usah khawatir. Yang penting formatnya jelas saja. Oke, kita tutup ya. Oke, basically atau
dasarnya ini udah selesai, teman-teman sudah bisa menggunakan. Oke, sebelum running, teman-teman yang nonton ini, kalau misalnya merasa bermanfaat, mungkin bisa komen dulu ya, komen, bisa like dan subscribe mungkin, jadi teman-teman bisa update mengenai materi-materi yang saya share di sini. Tentunya kalau misalnya teman-teman merasa bermanfaat, mungkin juga bisa share ke teman-temannya, supaya bisa belajar bareng-bareng ya masa pandemi ini, supaya bisa dapat skill tambahan nih lumayan nih RPA developer. Oke, setelah proses kita selesai ya, kita lanjut. Kan tadi kita sudah ada queue ini ya. Coba kita balik ke queue kita dan kita view transaction. Nah, di sini new, berarti statusnya masih new ya, belum diproses ya. Jadi kita tinggal jalanin coba ya. Dan sini kalau misalnya kita lihat edge kita masih terbuka ya. Kita jalanin. Oke. Dia berjalan bentar, proses dulu. Oke, maka sambil boleh dilihat juga output di sini, diperhatikan. Nah, edge-nya akan tertutup ya di sini. Oke, get transaction number 1. Drop data table, oke. Column name, lookup value. Apakah ada yang salah di sini? Bentar ya. Coba kita cek DT data. Oh, DT datanya null. Stop bentar ya. Oke, sorry, kita coba masuk ke main, kita proses transaction. Oh, oke, di sini belum kita konfigurasi. DT buku. Oh, oke, sini perlu kita ini. DT buku. Oke, maaf, kita akan proses ini tadi udah sesuai belum? Oke, DT buku sudah ya. Oke, salah penamaan variabel aja. Oke, kita balik lagi ke sini. Kita refresh. Kita jalanin sekali lagi ya. Oke, kita kill si prosesnya. Nah, oke. Nah, dia akan lanjut ya. Proses transaksi kedua. Lanjut. Proses transaksi nomor 3. Kita bisa perhatiin di sini ya. Proses nomor 4. Oke, karena ini tampilannya berbeda ya tadi ya. Ini bisa nanti kita masuk ke exception handling nantinya. Oke, dia akan tunggu, maka nanti dia akan melemparkan error dari sini. Dan kita akan melihat gimana cara si robot menghandle-nya. Oke, ini terjadi error ya. Nah, kalau bisa kita klik continue. Oke, continue. Nah, maka dia akan tutup aplikasinya. Ketika ketemu error, closing application. Oke, continue. Maka dia akan mati.
Oke, kita lanjutin. Sini ada error handlingnya sendiri ya. Yap. Kita akan lanjutin. Dan dia akan coba sekali lagi. Retry ya. Dia akan coba sekali lagi ke Export Event. Karena sini masih error, nanti dia akan lanjut ke error. Oke, kita lanjutin, continue. Oke, kalau misalnya error nih, karena ini agak lama ya si prosesnya, nanti mungkin waiting time-nya bisa kita kurangin ya. Kita coba lihat dulu apa yang terjadi. Dia akan coba menutup aplikasinya. Oke, kita masuk. Ini ada close aplikasinya juga gagal ya. Nah, ini coba kita fix di sini. Ini close aplikasinya Edge Google ya. Jadi di sini coba kita end proses. Google di sini oke. Dan kita di sini bisa proses transaction, kita open. Oke, di sini kita argumen as Google kita jadiin in and out aja supaya dia selalu terupdate juga. Oke, kita import. Sudah. Oke. Kemudian di proses juga. Tadi kita lihat ya, ternyata terjadi kegagalan ketika kita lookup mencari buku yang ini ya, siapa tuh namanya, Rich Dad Poor Dad. Karena elemen yang berbeda dari yang lain, maka dia error, dia nggak ketemu. Nah, di sini kita bisa menggunakan exception handling di sini. Nah, sini caranya yang pertama kita package supaya dia nggak terjadi error yang tadi ya, dia tutup aplikasi ngulang semuanya. Nah, kita kasih dia exception handling, yaitu apa tuh namanya, timeoutnya kita kasih link juga by the way. Timeoutnya kita jadi 10 detik aja supaya gak kelamaan nunggu. Kita kasih business rule exception di sini. Nah, misalnya kita dia system exception, kita nangkap kegagalan, maka kita update raw item ya. Raw penulis filling ya, kita ganti dengan tidak ditemukan atau robot gagal mencari data. Oke, kita update raw itemnya. Kemudian yang kita lakukan adalah kita throw taruh di bawah sini. Kita throw, kita buka gede ya, new business rule exception, nama message-nya data tidak ditemukan atau robot gagal. Nah, kita oke. Nah, nanti ketika muncul yang ini, ketika dia gagal mengambil teksnya, dia akan skip atau melanjutkan ke proses selanjutnya tanpa harus tadi menutup aplikasi lagi dan memulai ulang semuanya ya. Itu tujuannya seperti itu. Business rule exception. Kita save ya. Jadi mungkin sebelum itu kita bisa lihat ya. Tadi harusnya ada hasilnya. Data buku ini. Nah, sini ada hasil.
kita bisa lihat. Oke, sini masih kosong ya, mungkin karena tadi error ya. Kita hapus dulu di sini. Terus save. Kita masuk ke sini, coba kita cek lagi end prosesnya benar gak ya. Config item path data data string. Oke. Kita coba white line satu kali. Harusnya benar ya, path data ya. Kita lihat di sini path data data string. Oke, dt buku. Ini dt buku juga. Oke, reader. Sini harusnya dt data in and out ke dt buku dan proses raw item penulis ke dalam index data penulis. Oke, harusnya tidak masalah ya. Kita save dan kita, karena data tadi kalau misalnya kita lihat di sini, kita refresh. Nah, sini ada nih statusnya, ada sukses, tapi ada yang gagal juga di sini, fail. Nah, jadi statusnya bisa kita lihat di sini juga ya. Nah, coba kita sekali lagi ya, dispatchernya kita upload data lagi sekali ke queue kita supaya kita bisa coba ulang. Nah, kita debug saja. Kita mengupload data-data baru. Nah, ini udah masuk ya data-data kita. Kita tinggal jalanin. Ini aja. Kita run. Oke. Kita lihat outputnya di sini. Oke, dia akan jalan di sini. By. Oke, lanjut. Ketemu ini. Ambil teks. Oke, ground for live. Diambil. Terus nah, di sini tadi ketemu error ya. Maka kita lihat apa yang dilakukan sama robotnya. Nah, dia akan lanjut ya, nggak seperti error tadi, dia tutup dan buka aplikasi ulang. Nah, lanjut, kalau penulis ini, dan selesai. Nah, sini kita bisa lihat lognya atau hasil prosesnya. Lihat di transaction 1, proses judul The Alchemist ya. Start by, run for life. Run for life juga kayak ini ada typo ya, ada dua buku yang sama. 5, reach the for that. Row, data tidak ditemukan, maka business row dilemparkan. Maka dia akan lanjut skip ke yang keenam. Dia tidak akan coba ulang lagi karena itu dianggap error yang kita temuin ya. Jadi dia bakal skip aja. 6, you do you, philosophy teras, 8, atomic habit, sisa cinta kotoran kesayangannya, dan 10, think and grow rich. Kemudian proses selesai, transaksi data, closing application, dan dia akan tutup, selesai aplikasinya. Coba kita lihat ke hasilnya kita buku. Hasil. Nah, maka kita akan mendapatkan hasilnya, kode, judul, dan juga penulisnya.
Jordan Peterson, Simon Sinek, Jordan Peterson. Ini ada saya typo ya, 2 kali penulis yang sama. Christian Pruitt tadi tidak ditemukan ya, gagal. You Do You, Alexandra Ruby, bagus juga. Ross Peteras dan ini. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman. Kalau misalnya ada bingung, mungkin bisa replay terus video ini sampai memahami benar-benar konsep dari si area framework ini. Ya, supaya area framework ini tidak terlalu ribet. Gimana teman-teman konfigurasi aja. Ada bagian-bagian yang tidak terlalu penting atau by template aja. Nah, itu biarin saja, tidak masalah. Kalau misalnya memang perlu dirubah, nah itu baru kita ubah saja. Oke, sebelum kita akhir, nah ini mungkin kita lihat dulu di Q-nya ya. Nah, Q sini bisa kita lihat ya. Successful, berarti berhasil di ini. Berhasil. Sini ada failed dengan exception ya. Ini adalah business rule. Kita view detail. Business rule dengan exceptionnya adalah business rule exception. Dan kita lihat history. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa kita track di sini semuanya. Kita bisa lihat transaction kita juga. Nah, jadi itu ya teman-teman, sekilas mengenai area framework. Jadi ingat, area framework dibagi menjadi 2, dispatcher sama reformer. Satu untuk upload data, satu lagi untuk memproses datanya. Area framework ini, tahap pertama nih yang perlu teman-teman rubah adalah di konfigurasinya, yang menyesuaikan dengan queue, ID orchestrator Anda, ataupun aset. Kalau ada asetnya, kalau aset nggak ada, nggak apa-apa. Jangan dikonfigurasi. Kalau queue penting karena orchestrator pada defaultnya atau pada dasarnya dia merupakan sebuah proses yang sebuah proses yang memproses data berdasarkan transaksi aja. Oke, gitu ya. Mungkin sekian ya teman-teman. Nah, kayak gitu ya teman-teman, cara menggunakan si area framework ini secara sederhana dengan project sederhana. Nantinya project ini saya akan coba taruh di GitHub, ya teman-teman juga bisa mencoba mengakses si project ini juga dan juga bisa belajar ya. Oke, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin bisa komen di bawah. Jangan lupa subscribe juga supaya bisa makan konten-konten belajar seperti ini lagi, dan juga share ke teman-temannya, siapa tahu bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.